Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Permata Aristaria dari mahasiswa Tadris Kimia UIN 1 Tulungagung dengan nomor induk mahasiswa 12212193013. Nah, teman-teman semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang materi laju reaksi. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, adapun tujuan pembelajaran setelah melihat dan memahami isi dari video pembelajaran ini, yaitu yang pertama, dapat menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Yang kedua, dapat menentukan orde reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang ketiga, dapat menyajikan hasil penelusuran, informasi cara-cara pengaturan dan penyimpanan bahan untuk mencegah perubahan fisika dan kimia yang tak terkendali. Dan yang keempat, dapat merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan orde reaksi. Oke, untuk submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian laju reaksi. Masih ingatkah kalian tentang kemolaran, pengenceran, dan campuran? Di mana kemolaran di sini adalah menyatakan jumlah mol zat yang terlarut dalam 1 liter larutan yang dirumuskan dengan M sama dengan N per V. M merupakan lambang dari kemolaran, N adalah mol dikali V, V merupakan volume. Kemudian untuk pengenceran adalah penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu yang dirumuskan dengan M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Sedangkan untuk pencampuran merupakan penggabungan dari 2 senyawa atau lebih. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di situ gambar yang pertama ada gambar apel, di mana ketika kita makan apel dan kita diamkan dalam beberapa menit, maka warna apel tersebut akan berubah menjadi kekuningan. Nah, hal ini merupakan salah satu contoh dari laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian di gambar yang kedua di situ ada gambar kembang api, yang mana gambar kembang api ini merupakan contoh dari laju reaksi yang cepat, karena dalam hitungan detik saja kembang api tersebut dapat langsung melaju ke udara dan memancarkan warna-warninya. Kemudian di gambar yang ketiga di situ ada gambar perkaratan besi. Nah, perkaratan besi ini merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam laju reaksi yang merupakan laju reaksi secara lambat. Dikarenakan terjadinya perkaratan besi ini membutuhkan waktu yang beberapa hari, bahkan bisa sampai minggu, bulan, ataupun tahun. Selanjutnya mengenai pengertian laju reaksi. Nah, definisi laju reaksi di sini merupakan reaksi kimia yang menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Laju reaksi dalam kimia berkaitan dengan seberapa cepat berkurangnya konsentrasi reaktan atau reaksi tiap satuan waktu dan seberapa cepat bertambahnya konsentrasi produk tiap satuan waktu. Selanjutnya mengenai konsep laju reaksi. Nah, perhatikan persamaan bahwa A kecil A besar dalam partikel berwujud gas ditambah B kecil B besar partikelnya berwujud gas menghasilkan C kecil C besar berbentuk gas ditambah D kecil D besar dalam bentuk gas. Nah, bahwa yang A kecil A besar dan B kecil B besar itu adalah reaktan. Sedangkan C kecil C besar dan D kecil D besar itu merupakan sebuah produk. Secara logika, ketika melihat persamaan tadi, zat bereaksi, maka zat reaktan
pasti akan berkurang dan zat produk akan bertambah, sehingga dapat diartikan bahwa reaktan merupakan berkurangnya konsentrasi zat tiap satuan waktu, sedangkan produk merupakan bertambahnya konsentrasi zat tiap satuan waktu. Baik, masih dengan konsep laju reaksi, sehingga dapat dirumuskan bahwa laju reaksi sama dengan perubahan konsentrasi produk dibagi dengan perubahan waktu, sehingga sama dengan pengurangan konsentrasi reaktan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, di situ dapat dicontohkan bahwa A kecil A besar dalam bentuk gas plus B kecil B besar dalam bentuk gas menghasilkan C kecil C besar dalam bentuk gas ditambah dengan D kecil D besar dalam bentuk gas. Untuk rumus laju reaksi dapat dilihat pada PPT berikut ini. Oke, kita masuk ke contoh soal. Laju reaksi pada reaksi N2 berwujud gas ditambahkan dengan 3H2 berwujud gas menghasilkan sebuah produk yaitu 2NH3 berwujud gas. Diukur berdasarkan berkurangnya konsentrasi gas oksigen setiap detik. Jika pada suhu tertentu laju reaksinya adalah 0,025 mol per liter detik, hitunglah laju reaksi jika diukur berdasarkan A berkurangnya gas N2 tiap detiknya dan B bertambahnya gas NH3 tiap detiknya. Sehingga di sini untuk mencari jawabannya maka menggunakan rumus Vn2 sama dengan koefisien N2 dibagi dengan koefisien H2 sama dengan 1/3 dikali 0,025 sama dengan 0,0083 mol per liter kali detik. Kemudian untuk yang B, volume NH3 sama dengan koefisien NH3 dibagi dengan koefisien H2 sehingga sama dengan 2/3 dikali 0,025 sama dengan 0,05 mol per liter kali detik. Lanjut ke submateri yang kedua yaitu tentang persamaan dan orde reaksi. Oke, persamaan dan orde reaksi. Pada reaksi M kecil A besar plus N kecil B besar menghasilkan sebuah produk, maka sistematis persamaan laju reaksi dapat dituliskan yaitu V sama dengan K dikali A pangkat X dikali B pangkat Y, di mana V merupakan laju reaksi dan K merupakan tetapan laju, X dan Y sama dengan orde reaksi. Nilai orde reaksi total sama dengan X plus Y. Nah, sehingga persamaan reaksi berbanding lurus dengan konstanta laju dan konsentrasi reaktan. Semakin besar nilai K dan konsentrasi, maka akan semakin cepat reaksi berlangsung. Begitupun sebaliknya, semakin kecil nilai K dan konsentrasi, maka laju reaksi pun akan semakin lambat. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai orde reaksi. Orde reaksi ada 3, yaitu orde reaksi 0, orde reaksi 1, dan orde reaksi 2. Di mana orde reaksi 0 menunjukkan perubahan konsentrasi reaktan tidak mempengaruhi laju reaksi, yang mana rumusnya yaitu V sama dengan K dalam kurung A pangkat X, yang artinya nilai X sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1, sehingga persamaan laju reaksinya dapat dinyatakan V sama dengan K. Yang kedua ada orde reaksi 1 menunjukkan laju reaksi berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi, yang rumusnya yaitu V sama dengan K dalam kurung A pangkat 1. Kemudian yang ketiga ada orde reaksi 2 yang menunjukkan laju reaksi berbanding lurus dengan kuadrat konsentrasi reaktan, dengan rumusnya yaitu V sama dengan K dalam kurung A pangkat 2 atau V sama dengan K dalam kurung A dikali dalam kurung B.
Oke, next ke contoh reaksi berdasarkan order reaksinya. Nah, untuk order reaksi 0, untuk contohnya pada persamaan reaksi 2NH3 berbentuk gas menghasilkan sebuah produk yaitu N2 dalam wujud gas ditambah 3H2 dalam wujud gas. Untuk persamaan laju reaksinya yaitu V sama dengan K dalam kurung NH3 pangkat 0. Dan seterusnya dapat dilihat pada PPT berikut. Masih dengan order reaksi, di mana order reaksi itu dapat dirumuskan sebagai A kuadrat sama dengan B. Apabila konsentrasi reaktan diperbesar A kali, maka laju reaksi berubah menjadi B kali. Dalam hal ini, Z adalah order reaksi total. Sebagai contoh, M kecil, M besar ditambah N kecil, B besar menghasilkan suatu produk. Apabila konsentrasi A diperbesar 2 kali zat B tetap, maka hasil reaksi menunjukkan laju reaksi berubah menjadi lebih besar 8 kali. Maka order reaksi terhadap A sama dengan 3. Sedangkan apabila konsentrasi A dan zat B diperbesar 2 kali, hasil reaksi menunjukkan laju reaksi berubah menjadi lebih besar 8 kali. Maka order reaksi total sama dengan 3. Oke, kita masuk ke submateri yang ketiga, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum mempelajari mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi, kita belajar dulu mengenai teori tumbukan, di mana teori tumbukan merupakan teori yang menyatakan bahwa partikel reaktan haruslah saling bertumbukan agar terjadi sebuah reaksi. Jadi, reaksi kimia dapat terjadi diakibatkan adanya tumbukan partikel-partikel zat bereaksi yang menghasilkan energi yang cukup untuk memulai reaksi. Nah, syarat terjadinya sebuah tumbukan yaitu yang pertama adanya energi yang cukup, dan yang kedua posisi atau arah yang tepat. Oke, kita bahas mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi zat yang direaksikan, maka semakin cepat pula laju reaksinya. Sebagai contoh, ada HCl 3 molar akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan HCl 2 molar. Nah, dari pengertian tersebut, maka dapat diringkas kembali bahwa konsentrasi itu ketika jumlah partikelnya itu banyak, maka susunan partikel itu akan lebih rapat dan tumbukan akan semakin banyak, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Untuk faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua yaitu ada luas permukaan bidang sentuh, di mana semakin besar luas permukaan bidang sentuh, maka laju reaksinya akan semakin cepat pula. Sebagai contoh, di situ ada sebuah ilustrasi, di situ ada 2 tabung. Yang satu itu ada gula merah dalam bentuk bongkahan, dan yang satunya itu ada gula merah dalam irisan kecil-kecil. Nah, ketika kita melarutkan dalam waktu yang bersama-sama dalam 2 tabung tersebut, maka yang akan lebih mudah larut itu adalah yang gula merah yang beririsan kecil-kecil, dikarenakan adanya luas permukaan tersebut. Oke, lanjut ke faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang ketiga, yaitu suhu. Jadi semakin tinggi suhu, maka laju reaksi itu akan semakin cepat. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik bertambah dan semakin banyak tumbukan, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat pula. Nah, di situ ada sebuah gambar bahwa ada 2 gelas, ada air panas dan air dingin yang dimasukkan gula secara bersamaan. Ketika diaduk secara bersama-sama, maka yang lebih cepat larut yang air panas. Nah, hal ini dikarenakan suhu tersebut. Faktor laju reaksi yang keempat yaitu ada katalis. Sebagaimana fungsinya, katalisator itu adalah sebuah zat yang dapat mempercepat reaksi. Nah, di situ ada sebuah ilustrasi gambar. Untuk tabung A itu tidak menggunakan katalis dan tabung B menggunakan katalis. Nah, di situ dapat dilihat perbedaannya bahwa reaksi yang menggunakan katalis itu lebih cepat bereaksi daripada tabung yang tidak menggunakan katalis. Selanjutnya mengenai hubungan laju reaksi dengan suhu.
yang mana rumusnya yaitu V2 sama dengan V1 dikali A pangkat delta T per X, yang mana dapat juga menggunakan rumus karena V sama dengan 1 per T, maka bisa dituliskan T2 sama dengan T1 dikali 1 per A pangkat delta T per X, dengan keterangan bahwa V1 merupakan laju reaksi suhu awal, V2 merupakan laju reaksi suhu akhir, T1 merupakan suhu awal, T2 merupakan suhu akhir, delta T adalah perubahan suhu, A merupakan koefisien kenaikan laju reaksi, X merupakan koefisien kenaikan suhu, T1 adalah waktu awal, dan T2 merupakan waktu akhir. Baik, kita langsung saja ke contoh soal yang pertama. Untuk soalnya diketahui pada suhu 100 derajat Celcius besarnya laju reaksi sebesar 5 molar per sekon. Berapakah besarnya laju reaksi pada suhu 200 derajat Celcius? Jika diketahui tiap kenaikan suhu 50 derajat Celcius, laju reaksinya meningkat 6 kali lipat. Nah, untuk menjawabnya dapat diketahui bahwa T1-nya tadi adalah 100 derajat Celcius, T2-nya 200 derajat Celcius, kemudian delta T itu sama dengan T2 dikurangi T1, sehingga 200 dikurangi 100 sama dengan 100 derajat Celcius. Kemudian V1-nya 5 molar per sekon, untuk A-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, yang ditanya itu adalah besar laju reaksi pada suhu 200 derajat Celcius. Untuk jawabnya, maka menggunakan rumus V2 sama dengan V1 dikali A pangkat delta T per X, sehingga V2 sama dengan 5 dikali 6 pangkat 100 per 50 menghasilkan 5 dikali 6 pangkat 2, sehingga V2-nya sama dengan 180 mol per sekon. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal yang nomor 2. Suatu reaksi berlangsung 4 kali lebih cepat setiap kenaikan 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 100 derajat Celcius, reaksi ini memerlukan waktu 50 detik. Tentukan waktu yang dibutuhkan pada suhu 60 derajat Celcius. Sehingga dapat kita ketahui bahwa A sama dengan 4, untuk X-nya tadi adalah 20 derajat Celcius, untuk T1-nya sama dengan 50 detik, T besar satunya sama dengan 100 derajat Celcius, T2-nya sama dengan 60 derajat Celcius, dan delta T berarti T2 dikurangi T1 sama dengan 60 dikurangi 100 sama dengan min 40 derajat Celcius. Nah, yang ditanya tadi adalah waktu yang dibutuhkan pada suhu 60 derajat Celcius. Dan kita bisa menjawab dengan menggunakan rumus T2 sama dengan T1 dikali 1 per A pangkat delta T per X, sehingga 50 dikali 1 per 4 pangkat min 40 per 20. T2 sama dengan 50 1 per 4 pangkat min 2 sama dengan 50 dikali 2 pangkat 2, sehingga T2-nya sama dengan 200 sekon. Demikian pembahasan mengenai materi laju reaksi. Teman-teman semuanya, semoga video pembelajaran laju reaksi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada salah teori dari saya mohon maaf. Mari kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.